Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-malikil-qudusis-salam. Bismillahil-adidil-hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhal insan al-hadirun bihajihil kisyah atau bihajihil kitab atau sahibil kitab Syekh Abdul Qadir Jailani ghafarallahu lahu wa nafa'ana bihi wa ulumihi biddarain insyaallah. Hadirin jamaah Masjid Ta'lim yang berbahagia, hari ini kita akan membahas lagi tentang kitab Fathur Rabbani. Dalam kitab Fathur Rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani, hari ini beliau akan memberikan sebuah nasihat jalan betapa orang-orang yang ingin mendapatkan kurbah, satu keadaan tempat kurbah di mana tidak ada farak, tidak ada jauh dan dekat lagi antara dirinya dengan Allah, tidak ada satu hijab. Maka beliau membuka lagi inkisab itu satu keadaan terbukanya dinding-dinding itu, di mana dapat ditembus dengan berbagai cara jalan. Karena itu ilmu-ilmu ketuhanan atau yang disebut dengan ilmu ma'rifatullah diajarkan beliau secara hati nurani, tanpa ada satu sekat untuk menyimpan rahasia-rahasia di dalamnya. Adalah salah satu kesungguhan hati beliau, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga amal beliau mendapatkan satu keadaan derajat yang tertinggi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan keikhlasan ini beliau membuka hijab-hijab pengetahuan-pengetahuan sang murid yang kita-kita ini mungkin selama ini agak ketakutan memahami tentang ilmu-ilmu ma'rifatullah, karena adanya anggapan belajar ilmu ma'rifatullah itu hanya orang-orang tertentu saja boleh. Tapi anggapan-anggapan itu selalu ditepis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam berbagai kesempatan. Beliau mengajarkan kepada murid-muridnya agar bersedia hati untuk menuntut Allah, untuk mencari jalan-jalan di sisi Allah, karena dia merupakan satu posisi yang terinti daripada ajaran agama kita, al-Islam, ad-dinul haq, sebagai agama yang hak. Ya gulam, wahai anak-anakku, wahai muridku, kata beliau, tuf an junubika wa harwil anha ila maulaka aja wajalla. Teruslah engkau bertobat kepada Allah dari dosa-dosamu. Jika engkau merasakan tidak ada lagi dosa, tetap teruslah bertobat kepadanya. Boleh jadi anggapan-anggapanmu bahwa engkau sudah tidak memiliki dosa lagi adalah keliru juga. Karena itu berterus-terusanlah bertobat. Teruslah bertobat meminta ampun. Karena hakikat daripada semua ibadah-ibadah kita adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa harwil anha ila maulaka. Dengan bertobat itu engkau sebenarnya berlari engkau kepada maulaka, kepada sang rajamu, kepada Azza wa Jalla yang maha mulia, lagi maha agung dan maha besar. Engkau berlari mengejarnya, engkau berlari mendapatkannya, engkau berlari ingin berhimpun diri kepadanya. Bertobatlah. Bertobat itu engkau bagaikan berlari kepadanya. Subhanallah. Ini sebuah cara jalan ketika kita sudah tidak, pengetahuan agama kita kurang, mungkin amalia syariah kita mungkin kurang lengkap, tidak sebagus seindah orang, pengetahuan kita kurang, selama hidup kita banyak
bukan belajar agama tapi belajar umum, hal-hal yang bersifat duniawi, kehidupan sunda gurau. Tidak ada jalan yang lain kecuali kita menundukkan diri kita, selalu rajin bertobat kepada Allah, mengucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim diulang-ulang, kemudian ditambah kata-kata wa atubu ilaika ya Allah. Lengkapnya sebagaimana hadis Nabi SAW, akrajahu minhu min qauli Imam Muslim, yuqalu fi kitabihi Sahih Imam Muslim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik, au wa atubu ilaih, aku meminta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan kepadanya lah aku bertobat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, diulang-ulang. Wa harwil, sambil engkau berlari, ila maulaka, kepada rajamu, kepada pemilik dirimu, aja wajalah. Ijatubta pal yatub zohir wa batinaka, maka apabila engkau sudah melakukan taubat itu, maka pal yatub, bertobatlah, zohiraka, zohirmu, wa batinaka, dan batinmu. Bertobatlah zohir, bertobatlah batin. Bertobat jahir, bertobat batin. Bagaimana tobat jahir? Tobat jahir kita mengucap dari dosa-dosa kita. Bertobat jahir itu adalah dari dosa-dosa kita. Apa saja yang pernah kita lakukan dari dosa-dosa kita, yang kita bisa khayal, kita pikirkan pernah kita berbuat dosa kepada Allah, atau yang tidak kita ketahui karena kelalaian kita, baik karena kelupaan kita maupun kejahilan kita terhadap syariah itu sendiri, sehingga kita berbuat dosa tanpa kita sadari dan ketahui. Maka caranya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa batinaka, batin engkau. Bagaimana bertobat batin? Dalam kitab Sirul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan tobat batin itu adalah tobat menghilangkan sifat-sifat tercela pada diri kita, yaitu sifat-sifat ar-rusu, disebut dengan az-zamaim, zamimah, sifat-sifat jelek pada diri kita. Lalu bagaimana mungkin maksud beliau bertobat dengan batin ini juga adalah merenungkan sikap kita selama ini. Apakah kita pemarah atau tidak? Kalau pemarah, berniatlah tidak lagi jadi pemarah. Kalau kita mungkin sering suka menyalahkan orang lain, kita berniat tidak lagi ingin menyalahkan orang lain, karena kita sadar alam semesta ini adalah milik Allah. Kalau kita mungkin merasa lebih alim dari orang, tinggalkan itu. Kita berniat tidak lagi mengatakan seperti itu. Tidak ada yang alim. Yang alim itu hanyalah Allah. Kita ini hanyalah manusia. Kapasitas setinggi apapun kita belajar, tidak akan pernah bertemu kita dengan makna alim itu sesungguhnya. Bahkan orang-orang ahli sufi mengatakan, makin belajar engkau, makin bodoh engkau. Karena di titik kebodohanmu yang terdalam itulah engkau bertemu dengan yang maha alim. Wah, ini luar biasa kan. Jadi kita merenung, kita mungkin pernah ria, kita mungkin pernah sesuatu yang sifatnya tidak sabar, kurang bersyukur, kurang bertawakal, kurang menyantuni hati kita dengan ibadah, tidak memanfaatkan waktu-waktu yang di situ ada ibadah sunat tapi tidak kita kerjakan. Pal yatub zohiraka wa batinaka, zohir dan batin. Bila itu sudah engkau lakukan, ketahuilah, kata Syekh, at-taubatu qalbu daulatin. Taubat itu adalah titik kekuasaan. Taubat itu adalah titik kekuasaan, titik kemampuan, titik power seorang hamba. Disitulah yang disebut dengan sentral atau pondasi
yang terkuat dari seorang hamba, pondasi seorang ingin mendapatkan kekuasaan, seperti itu istilahnya, maka tobat itu adalah pondasi kekuasaan, kata Syekh Abdul. Tobat itu adalah hati yang diberikan Allah nanti kekuasaan, hati kuasa, kekuasaan hati, luar biasa ini. Ikhla siabakal ma'asi bitaubatil khalisah. Karena itu tinggalkan segala pakaian-pakaian, baju-bajumu yang selalu berbuat maksiat. Bukan baju johir maksudnya, baju batin yang kita berselendang, keasikan kita dengan perbuatan itu, kemaksiatan itu. Saya misalkan hal yang bersifat batin itu adalah ria, takabur tadi, ria, atau kita sering sombong, melecehkan orang, menganggap orang tidak alim, menganggap kita saja yang alim. Itu adalah selendang kemaksiatan yang mungkin akan terus menerus pada diri manusia. Bagi orang ahli ma'rifatullah seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, itu bukan hanya sekedar selendang kemaksiatan biasa, tapi itu adalah selendang kesyirikan seorang hamba kepada Tuhannya. Dia memakai kesombongan, dia memakai ria, itu adalah juga kesombongan sebenarnya. Sombongan, ria, atau yang disebut dengan takabur, ria, itu adalah selendang Allah yang seharusnya Allah yang memilikinya, memakainya. Tapi kenapa kita manusia memakai itu? Karena itu menghilangkan itu. Karena itu pondasi kekuatan seorang hamba, atau kalau ibarat sebuah daya ungkit itu, daya kejar, daya pukul yang sangat keras dimulai daripada taubat ini, subhanallah. Maka bila engkau sudah keadaan itu wal haya minallahi azza wa jalla, kemudian engkau akan merasa malu dirimu. Nah, bila sudah merasa malu kepada Allah azza wa jalla, betapa rendah dirimu, berarti kita tadi habis merenungkan diri kita, betapa kita ini berani memakai selendang kebesaran Allah, yang berhak sombong, yang berhak angkuh, yang berhak pintar, alim, yang berhak hebat. Itu ternyata milik selendang Allah, bukan selendang kita. Malulah kita. Lalu engkau merasa malu keadaan itu. Jadi setelah sambil bertobat itu merenung-renung, engkau akan mendapatkan rasa malu nanti kepada Allah. Gitu kan. Inilah hakikatan la majasan. Inilah kehidupan yang sesungguhnya. Tidak ada lagi majasan, tidak ada lagi bayang-bayang tipuan-tipuan kebodohan. Tidak lagi tipuan-tipuan yang sifatnya permainan-permainan. Inilah yang seaslinya kehidupan kita manusia, bahwa kita tidak memiliki apa-apa, bahwa kita tidak memiliki kekuatan apa-apa, bahwa kita sesungguhnya tidak berarti sama sekali apa-apa. Subhanallah, Allahu Akbar. Inilah sebenarnya hakikat kehidupan kita. Subhanallah. Kita berikhtiar hanya sekedar apa yang bisa kita lakukan, tidak bisa lebih kita ternyata. Coba ada istilah kosmologi, saya kisahkan kosmologi itu, Anda atau kita ini ya, atau saya berada di satu kampung, di satu tempat, di suatu wilayah Indonesia. Saya berada di satu wilayah Indonesia saja sudah sangat kecil saya, dari berapa juta manusia, 300 juta manusia. Kalau seluruh dunia bagaimana? Waduh, berapa miliar penduduk dunia ini. Saya hanyalah satu di antara sekian miliar ini. Ternyata saya berada di sebuah planet bumi. Ternyata planet saya yang sangat besar ini, yang saya anggap besar ini, ternyata sangat kecil di dalam satu galaksi. Galaksi itu ada kira-kira 9 buah planet. Bumi termasuk yang kecil. Subhanallah. Ternyata galaksi yang isinya 9 ini, di langit jumlahnya ada jutaan galaksi. Subhanallah. Kita ini apa? Bahkan debunya saja dari kekuasaan Allah tidak ada kita nih. Bahkan debunya. Debu dalam debu. Tidak ada apa-apa kita ini. Bagaimana Allah itu maha agung, maha besar. Ini yang kita dekati. Ini yang kita berhimpun kepadanya. Inilah yang kita ingin tidur.
di dalamnya. Inilah kita ingin istirahat di dalamnya. Inilah yang kita ingin bernina bobo kepada Sang Khalik ini, kepada pemilik raja, pemilik alam semesta dan alam yang tidak kita ketahui. Karena konsep Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin itu biasanya dalam tafsir yang tertulis Rabbil Alamin, Al-Alamin itu disebut dengan alam semesta alam. Segala puji bagi Allah seru sekalian semesta alam. Semesta alam itu biasanya dipahami Al-Alamin itu adalah dunia jasadiah ini saja, yang terlihat ini saja. Padahal maksud semesta alam itu baik alam yang mungkin diketahui manusia, yang tidak diketahui manusia, maupun dibalik daripada alam itu, dan dibalik lagi dari semesta alam. Karena kenyataan dunia itu adalah planet bumi itu aja kan. Dunia itu ternyata planet itu saja kan, padahal lebih banyak lagi dunia-dunia lain. Nah, karena itu ya posisinya sangat rendah sebenarnya kita. Tapi Allah Maha Kasih Sayang membukakan hijab-hijabnya kepada kita. Nah, itulah hakikat yang tidak ada bayang-bayang, tidak ada tipuan. Hidup sebenarnya seperti itu. Nah, bila sudah sampai begitu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, haja min amalil qulub ba'da taharatil jawarih bi amalis syar'i. Inilah pokok daripada amal hati. Inilah amal hati. Amal hati itu ini, kata beliau. Setelah amal jawarih, pensucian jahir, suci jahir bi amalis syar'i, dengan amal syariat. Yang selama ini bagaimana kita taharah, mandi, bersuci diri, kemudian kita berwudu, seperti itu aja. Selama ini seperti itu. Al-qalib lahu amalun, wal qalbu lahu amal. Yang johir itu ada amalnya, yaitu raga tubuh kita ini, berwudu, mandi, berwudu, itulah amal johir. Berlepas diri dari dosa-dosa johir, itulah amal johir. Tetapi wal qalbu lahu amal, hati pun juga ada amal, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Hati pun ada amal. Hati itu adalah tersendiri di amalnya, johir tersendiri. Al qalbu iza kharaja fi fayafil asbab wa ta'alluqi bil khalaiki raqiba bahrat tawakkuli wal ma'rifati billahi ta'ala wal ilmi bihi. Karena itu, kata beliau, hati itu akan pergi dia kemana? Fi fayafil asbabi, menuju kepada segala sesuatu yang ada sebab, dan sebab itu ta'alluqi bil khalaiki, dia terikat dengan penciptaannya. Raqiba bahra tawakkuli wal ma'rifati. Tentulah yang hati itu akan mencari Tuhannya, maksudnya begitu, akan mencari Tuhannya. Yang hati itu terikat sebagai penciptaan yang tersendiri ya, dari sekedar jasad manusia. Dia akan berkendara raqiba bahra tawakkuli, untuk mengendarai bahtera tawakal, wal ma'rifah billahi, wal ma'rifati billahi, dan ma'rifah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wal ilmi bihi, dengan disertai ilmu ma'rifah di dalamnya. Jadi hati itu harus punya alat kendaraannya adalah ma'rifatullah, dan ilmu ma'rifatullah itu sendiri kemudian disertai dengan tawajuh hati, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Wa tarakas sabab wa talabal musabbab, meninggalkan segala sebab, menuju yang menjadi sebab atau menuju yang memberi sebab akan sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Faija tausatu hajal bahru pahunalik yaqulu alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Maka apabila engkau sampai pada keluasan itu, sampailah engkau di bahtera Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan Allah, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang menciptakanku, dan dia pula yang memberi petunjuk kepadaku dan seluruh kehidupan ini. Subhanallah. Maka ini adalah jalan mudah.
sambil santai, sambil belajar ilmu ma'rifatullah, akan lebih cepat kita mendapatkan atau menuju kurbah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurbah itu apa? Kurbah itu dimana kita bisa ma'iyah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu, selama-lamanya, abadah, 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 abadah. Itulah kurbah yang dituju oleh orang-orang ahli ma'rifatullah. Dari kurbah itulah kita, di dalam bahtera itulah kita akan diberikan Allah segala pengetahuan, segala irfan pada diri kita, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.